Alia Zefrianti dari kelas 11 Sosial 1. Perkenalkan, nama saya Jainat Sari dari kelas 11 Sosial 1. Saya Roro Nuretang Putri Wijaksono dari kelas 11 Sosial 1. Dan saya Yara Rizky Musomika dari kelas 11 Sosial 1. Di sini kita akan membahas sesuatu topik yang sangat penting, yaitu Deforestasi. Penyebabnya, dampaknya, Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? siap. Yuk kita bahas! Deforestasi ini bukan hanya sekedar penebangan pohon. Ini adalah penggundulan hutan secara besar-besaran yang merusak ekosistem secara keseluruhan. Bayangkan, hilangnya rumah bagi spesies tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat yang tak tergantikan, dan perubahan fungsi lahan yang berdampak luas. Ini bukan hanya tentang pohon yang hilang, tapi tentang keseimbangan alam yang terganggu. Lalu, apa yang menyebabkan deforestasi? Ada banyak faktor loh. Pertama, pertanian, perkebunan sawit dan karet skala besar serta pertanian subsisten seringkali mengorbankan hutan. Kemudian pertambangan, eksploitasi mineral membutuhkan lahan luas dan hutan seringkali menjadi korban. Pembakaran liar juga menjadi masalah besar. Penebangan ilegal tanpa memperhatikan keberlanjutan, belum lagi pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan yang membutuhkan lahan. Dan kebakaran hutan yang seringkali disebabkan oleh ulah manusia. Deforestasi juga terjadi di seluruh dunia. Tetapi Indonesia juga termasuk salah satu negara yang paling terdampak. Kalimantan dan Sumatera menjadi area yang paling parah. Tapi ancamannya juga nyata di Jawa, termasuk mungkin di daerah sekitar kita. Bayangkan hutan-hutan di sekitar kita yang mungkin kita anggap bisa saja juga terancam. Deforestasi sudah berlangsung berabad-abad, tapi laju kerusakan meningkat drastis sejak revolusi industri. Di Indonesia, beberapa dekade terakhir menjadi periode yang paling kritis. Peningkatan permintaan komoditas dan pembangunan yang pesat menjadi penyebab utamanya. Dampaknya sangat mengerikan. Kehilangan keanekaragaman hayati, kepunahan spesies, erosi tanah yang parah, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi, dan yang paling mengkhawatirkan, perubahan iklim. Emisi karbon dioksida dari deforestasi memperparah pemanasan global. Belum lagi dampak sosial ekonomi. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena hutan yang hilang. Tapi jangan berkecil hati. Deforestasi masih bisa dihentikan. Kita butuh upaya yang kolektif. Pemerintah harus membuat kebijakan yang tegas dan efektif, penegakan hukum yang kuat, dan perubahan perilaku masyarakat. Kita semua punya peran. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak hal. Dukung kebijakan pemerintah yang pro konservasi hutan, pilih produk yang ramah lingkungan dan bersertifikat, kurangi konsumsi sumber daya alam, ikut kegiatan reboisasi, dan laporkan aktivitas ilegal. Mari kita jadi bagian solusi, bukan masalah. Ada hubungan erat antara deforestasi dan perubahan iklim. Pohon menyerap karbon dioksida ketika pohon ditebang. Karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer, memperburuk pemanasan global. Ini adalah siklus yang berbahaya. Jika laju deforestasi terus seperti ini, model simulasi menunjukkan bahwa hutan kita akan semakin berkurang, bahkan mungkin hilang dalam 100 tahun yang akan datang. Ini bukan skenario yang kita inginkan. Mari kita jaga hutan kita untuk kita dan generasi mendatang. Jangan biarkan hutan kita hanya menjadi kenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman, sekarang kita ada di Hutan Joyoboyo untuk memenuhi tugas informatika tentang deforestasi, yaitu penebangan hutan secara terus-menerus. Jadi Hutanku dulu, kini, dan yang akan datang. nah itu. Saksikan. Dia main
Sekarang kita ada di Tanjung Boyo untuk memenuhi tugas 3 yaitu tentang deforestasi alias